Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara. Selamat berjumpa kembali dengan saya di channel YouTube Minaria Purba. Saya mengucapkan salam sehat, sukses kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara dimanapun berada, kiranya Tuhan Allah memberkati. Tetap semangat, jaga imun tubuh, dan iman tetap bersandar kepada Allah. Allah kekuatan dan pertolongan bagi kita. Mari sejenak luangkan waktu untuk mendengar, merenungkan firman Tuhan dari kitab Ulangan, pasalnya yang keempat, ayat 1 sampai ayat 2, dilanjutkan dengan ayat 6 sampai ayat 9. Saya membacakan untuk kita. Demikianlah firman Allah. Maka sekarang, hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang kuberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian, kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita? Setiap kali kita memanggil kepadanya. Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini? Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi tema saat ini adalah kasih 10.000 dapat menolong mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kitab Ulangan pasal 4 ayat 1 sampai 2 dilanjutkan ayat 6 sampai ayat 9 adalah nasihat Musa pada masa tuanya, mengingatkan bangsa Israel sebagai bangsa pilihan, betapa besarnya kasih setia Allah kepada bangsa Israel yang menetapkan mereka menjadi bangsa pilihan Allah supaya dapat menjadi berkat bagi sekitarnya. Allah begitu mengasihi umatnya, meskipun bangsa Israel selalu berdosa, tetapi Allah melepaskan mereka dengan menolong mereka ketika mereka keluar dari jajahan bangsa Mesir
menuju ke tanah Kanaan. Pada malam hari Allah memberikan tiang api supaya ada penerang bagi umatnya ketika mereka berjalan dalam kegelapan menuju tanah perjanjian itu, sehingga kegelapan tidak menghalangi perjalanan umatnya, karena Allah adalah terang dunia. Pada siang hari Allah memberikan tiang awan untuk menutupi penglihatan musuh akan kepergian bangsa Israel menuju tanah Kanaan. Awan dan api adalah lambang kehadiran Allah yang menyertai, yang menolong, dan yang memberkati umatnya, membebaskan dari jajahan. Bahkan ketika mereka melewati laut, laut itu boleh terbelah dua, sehingga di tengah-tengah laut itu bangsa pilihan Allah dapat berjalan menyeberang sampai kepada tujuan. Dan ketika musuh datang, kembali air itu bersatu sehingga musuh itu tidak menemukan bangsa pilihan Allah. Demikianlah besarnya pertolongan Allah kepada umatnya ketika di dalam kesesakan. Pertolongan selalu hadir tepat pada waktunya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Musa menerima 10 hukum Taurat di atas Gunung Sinai sebagai aturan dan peraturan bagi bangsa pilihan Allah. Hukum yang pertama sampai hukum yang keempat adalah kasih kepada Allah, sedangkan hukum yang kelima sampai ke-10 adalah kasih terhadap sesama manusia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mengasihi Allah itu harus dengan segenap hati, dengan segenap pikiran, dan dengan segenap akal budi. Dan mengasihi sesama manusia harus mengasihi seperti diri sendiri. Diri sendiri adalah patron dari kasih itu. Semua orang tanpa terkecuali mengasihi dirinya sendiri. Dengan demikian manusia itu juga harus mengasihi sesamanya manusia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kasih terhadap sesama manusia tidak sekedar kata, tetapi perlu action, perlu perbuatan nyata. Sedikit pun dapat menolong daripada banyak perkataan secara teori, tetapi tidak ada tindakan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, 2 hari yang lalu saya berjalan di Petisa bersama dengan anak bungsu saya, David Ripaldo. Ketika kami berjalan, kami melihat banyak tukang beca yang sudah tua renta menarik beca, duduk di atas keretanya menunggu pelanggan, tetapi pelanggan itu juga jarang naik beca di musim pandemik ini. Saya memahami mereka membutuhkan dana untuk kehidupannya dan mungkin untuk kehidupan keluarganya juga jika dia sebagai kepala keluarga. Dan saya melihat juga di antara mereka ada yang mengajak makan dan mengatakan terima kasih. Saya berpikir mereka itu belum makan karena tidak ada dana, atau mungkin karena memikirkan setoran ke rumah. Karena kita tahu tukang beca itu menarik beca
bukan hanya memikirkan setoran ke rumah, tetapi juga memikirkan setoran kepada pemilik becak tersebut karena dia membawa becak itu harian. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ketika kami berjalan bersama dengan anak-anak, saya berkata kepada anak, saya merogoh kantong saya ketika melihat ada tukang becak yang tadinya berhenti, seperti kehausan, seperti ngences. Saya katakan kepada anak-anak begini, "Nah, kasihkan uang ini kepada bapak itu." Tetapi anak saya berkata, "Kasih saja mak 20.000. Iya, silahkan. Anak saya memberikan kepada tukang beca itu, menaruh di tangannya. Tukang beca itu terkejut, dia melihat, dia menoleh dan juga melirik ke belakang. Dilihatnya saya melihat dia, saya tersenyum, bapak itu tersenyum dan mengatakan terima kasih. Anak saya datang dan saya memegang pundaknya. Saya berkata, "Anakku, banyak orang kekurangan. Kasihlah mereka 10.000 pun jadi, ketika mereka sangat membutuhkan, itu sangat berguna bagi mereka." Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, perbuatan kasih itu tidak hanya teori saja dan tidak hanya kita saja yang dikasihi, tetapi perbuatan kasih itu harus juga diajarkan kepada anak-anak kita, kepada cucu kita, dan kepada cicit kita, sehingga kasih Allah itu merata dan sampai kepada banyak orang, karena setiap orang, makhluk di atas permukaan bumi ini adalah milik kepunyaan Allah, layak semua menikmati hidup bahagia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan juga mengingatkan bangsa Israel sekaligus mengingatkan kita supaya tidak menambah dan tidak mengurangi firman Tuhan. Apa yang tertulis, apa yang di hati Allah, apa yang ingin disampaikan oleh Allah kepada bangsa Israel dan kepada kita semua, itulah yang perlu kita praktekkan, mengasihi Allah dengan segenap hati dan pemikiran kita. Dan kita mengasihi sesama kita manusia seperti diri kita sendiri. Dengarkanlah perintah Allah. Kata mendengar itu adalah renungkanlah, ya. Renungkanlah firman Allah itu, firman Allah yang memberkati kamu. Demikian banyaknya orang di sekitar kita, tetapi pertolongan yang utuh yang sesungguhnya berasal daripada Allah. Kasih itu harus dengan setia, ya, sehingga ketika kita mengasihi orang lain dengan sungguh-sungguh, maka kita menjadi teladan dan setiap orang yang melihat bangsa Israel pun melihat kita melakukan kasih itu, maka mereka berkata, "Benarlah mereka umat kepunyaan Allah." Ya, benarlah mereka hidup kepunyaan Allah karena mereka memiliki kasih dan juga mereka memiliki akal budi. Allah itu luar biasa. Setiap kita memanggil Dia hadir karena Allah kita adalah Allah yang Maha Kasih dan Dia adalah sejauh doa. Dia adalah sejauh doa. Jadi kepada bangsa Israel
dan kepada kita semua yang menjadi pesan adalah renungkanlah pertolongan Tuhan begitu ajaib, luar biasa, dan besar bagi kamu dan bagi saya kepada kita semua. Dan jangan menambah dan mengurangi firman Allah. Dan kasih Allah itu begitu besar, dan karena itu aminkanlah dan syukurilah, dan supaya firman Allah itu tidak berhenti, sampaikanlah itu, ajarkanlah itu kepada anakmu, kepada cucumu, dan kepada cicitmu. Bagaimana caranya? Di rumah ajari mereka membaca firman Tuhan, sampaikan kepada mereka sejarah bagaimana Allah membebaskan umatnya dari dosa, dari pelanggaran, dan Yesus Kristus menyelamatkan manusia itu, dan segala hutang dosa manusia itu sudah dibayar lunas oleh Allah. Ajari mereka untuk boleh menghormati orang tua, karena dengan menghormati orang tua, mereka bahagia dan panjang umur di tanah yang Tuhan berikan kepada mereka. Ajari mereka mengasihi, tidak egois, memikirkan diri sendiri. Dan katakan kepada mereka tetap bersandar kepada Allah, karena Allah adalah kekuatan dan pertolongan. Jangan abaikan didikan Allah, tetapi kasih karunia Allah perlu disampaikan secara terus-menerus di atas permukaan bumi ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, betapa besar dan luar biasanya kasih Allah, sehingga sampai sekarang ini kita bisa hidup, kita bisa bernapas, bahkan kita bisa sehat. Itu semua karena kasih Allah kepada kita. Maka kepada anak-anak kami, dimanapun berada, tetaplah jaga imun tubuh dan jaga iman kepada Allah. Apapun yang kamu lakukan, lakukanlah itu yang berkenan di hati Allah dan yang memberkati banyak orang. Hidup ini sementara. Ketika kita hidup, marilah kita hidup untuk berbuat baik, menjadi berkat bagi banyak orang. Hilangkan kebencian, kemarahan, dendam dari hati kita. Ketika kita membenci orang lain, itu sama ilustrasinya kita menaruh sampah di bawah bantal. Kita tidak melihat sampah itu, tetapi kita bisa mencium. Demikianlah dendam itu selalu menebarkan aroma yang tidak baik, yang bisa membuat kita pusing, perasaan tidak enak, dan bisa mendatangkan penyakit terhadap diri kita sendiri. Dan juga menyimpan rasa amarah itu adalah menyiksa diri kita sendiri, karena amarah itu dapat membuat kita naik tensi, bisa membuat penyakit mah, dan bisa membuat stres. Tetapi pertanyaan, bagaimana supaya kita bisa rileks, kita bisa mengampuni saudara kita? Caranya adalah, lihatlah diri kita. Diri kita apa adanya, penuh dengan keterbatasan.
Dan kita tidak bisa dengan gampangnya seperti orang lain, meskipun menurut kita orang lain itu hebat, the best. Dengan kita memahami keterbatasan kita, demikianlah orang lain di dalam keterbatasan. Maka kalau kita perlu dipahami dan dimengerti orang lain, kita pun harus memahami dan mengerti orang lain. Ketika orang lain bersalah, ampunilah mereka. Pertanyaan Ibu Pendeta, sebenarnya berapa kali kita mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita? Saya mau menjawab kepada kita adalah sama seperti jawaban Yesus kepada Petrus, 70 kali 7 kali memaafkan. Artinya tidak ada hitungannya, tidak ada batasannya, tetapi terus menerus memaafkan. Dengan memaafkan saudara kita, kita sudah melakukan firman Tuhan. Ketika kita mengampuni saudara kita, apakah dia melakukan apa yang sesuai di hati kita? Jangan harapkan lebih. Karena ketika kita melakukan kasih kepada sesama kita, kita sudah melakukan kasih kepada Allah. Yang perlu kita lakukan bagian kita, Allah melakukan bagiannya. Lebih dari yang kita pikirkan, Allah dapat melakukan. Allah tidak mau berhutang, tetapi Dia lebih dari yang kita pikirkan dan doakan, memberikan kepada kita. Untuk itu, firman Tuhan ini menjadi nasihat kepada anak-anak, kepada saudara semua, supaya senantiasa hidup di dalam kasih, mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, dan tetap taat akan firman Tuhan, bersandar kepada firman Tuhan, dan jadikan firman Tuhan menjadi makanan rohani bagimu. Di masa pandemik ini, kalau tidak bisa hadir di gereja, beribadahlah di rumah. Beribadah secara offline, beribadah secara online. Dan tetap bina hubungan kasih di tengah-tengah keluarga. Suami istri, orang tua ke anak, anak dengan anak, bahkan bermasyarakat dengan tetangga, bermasyarakat dimanapun kita berada dalam pekerjaan kita, pun di tengah-tengah organisasi, tetap menjadi berkat. Yang menjadi penutup adalah tetaplah sediakan berkat kecil sesuai dengan yang kita miliki. Jangan selalu pikirkan memberi itu, memberi secara besar-besaran. Bila engkau tidak mau memberi secara besar, berilah secara kecil apa yang engkau mau. Berkat sedikit cukup, berkat banyak habis. Apa yang engkau punya, bagikanlah kepada orang lain. Budaya Batak lebih berbahagia menerima daripada memberi. Tetapi anak Tuhan lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ketika kita memberi kepada orang lain, kita tidak rugi. Apa yang kita tabur, itu juga yang akan kita tuai. Ini adalah ilustrasi memberi 10.000 dapat menolong mereka.